Halo Sobat Loyo, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum film berjudul Devil in the Dark tahun 2017. Film ini mengisahkan tentang dua orang kakak beradik yang bernama Adam dan sang kakak bernama Clint pergi berburu di gunung. Namun ketika berburu bukan hasil buruan yang mereka dapatkan, melainkan gangguan dari makhluk misterius penghuni gunung tersebut. Oke, tanpa banyak spoiler di awal langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di awal film kita diperlihatkan seseorang berlari yang tengah malam di hutan. Ternyata orang tersebut sedang mencari anaknya yang hilang di hutan bernama Adam. Dan akhirnya Adam ditemukan dengan keadaan dia sedang diam menatapkan tempat misterius. Dan film pun dimulai. 15 tahun kemudian terlihat Adam yang telah tumbuh dewasa sedang berkendara menuju kampung halamannya untuk menemui Clint kakaknya. Setelah sampai dan bertemu dengan Clint, mereka pun berbincang-bincang tentang tempat kerja Clint. Dan tak lama Clint mengajak Adam untuk berkeliling melihat-lihat sekitar, tapi Adam menolak dan lebih memilih untuk pergi sendiri. Singkat cerita, makan malam pun tiba. Setelah makan malam selesai, Adam pergi ke bar untuk menemui teman lamanya. Setelah tiba di bar, Adam beserta kedua temannya bermain biliar. Tak lama kemudian Adam bercerita kalau dirinya dan Clint akan pergi berburu di gunung. Sontak kedua temannya pun memperingatkan Adam tentang kejadian yang menimpa Dogren, yaitu seseorang dengan cacat mental yang menghilang ketika pergi ke gunung dan tak pernah kembali lagi. Sebelum pulang, Adam beserta kedua temannya melihat terlebih dahulu, dan sesampainya di rumah terlihat ada seorang anak kecil melintas di lorong. Adam pun mengikutinya dan membuka pintu di depannya. Tiba-tiba Adam seperti masuk ke dimensi lain yang mempertemukannya dengan dirinya waktu kecil tersesat di hutan. Dan ternyata semua itu hanyalah mimpi. Setelah bangun, Adam dan Clint segera berkemas untuk persiapan pergi ke gunung. Selesai berkemas, mereka pun langsung berangkat. Sesampainya di sana, mereka kemudian memarkir truknya dan lanjut naik ke dataran yang lebih tinggi menggunakan ATV. Setelah sampai, mereka pun beristirahat karena hari sudah sore dan akan melanjutkan perjalanan besok dengan jalan kaki. Tak lama Adam pun bercerita tentang Dogren yang hilang di gunung yang mereka tempati saat ini. Namun Clint tidak peduli dan menganggap Dogren hanyalah orang gila. Setelah itu Clint berkeliling untuk mengecek keadaan sekitar. Ketika sedang berkeliling, tiba-tiba terdengar suara raungan misterius. Singkat cerita, malam pun tiba. Clint kembali lagi ke tempat Adam, dan Adam bertanya mengenai suara misterius tadi, dan Clint hanya mengatakan kalau itu hanyalah suara proyek tambang yang sedang melakukan fracking, dan mereka pun tidur. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan dan flashback pun berganti ke Clint kecil yang bercerita kalau dirinya berhasil membunuh rusa. Tapi Adam kecil tidak peduli. Clint yang kesal pun mengganggu Adam dan terjadilah perkelahian. Ibunya pun menyuruh Adam ke bawah, tapi Adam malah mendengarkan perbincangan ayahnya dengan Clint dan menganggap ayahnya cuma memperdulikan Clint. Scenes kembali lagi ke perjalanan mereka. Ketika berjalan, Clint menyadari keberadaan rusa dan menyuruh Adam berpencar untuk mencarinya. Akhirnya mereka berdua menemukan rusa yang besar dan sama-sama membidik. Tapi ketika ingin menembak, Clint terlihat ragu, tapi tidak dengan Adam yang langsung menembaknya tepat di bagian dada. Tapi sayangnya rusanya tidak tumbang dan mereka pun mencari rusa itu. Ketika sedang mencari, terdengar lagi suara raungan misterius. What is that? Karena ketakutan, mereka pun memutuskan untuk kembali beristirahat. Malam ketika beristirahat, Adam bercerita tentang alasan mengapa dia mengajak Clint untuk berburu adalah karena dia terus dihantui oleh mimpinya. Kemudian Clint menanyakan kenapa Adam tidak pernah mengunjungi ayahnya, dan Adam menjawab kalau ayahnya tidak membutuhkannya dan cuma membanggakan Clint seorang. Tak lama scenes berganti ke Adam yang bertemu dengan dirinya waktu kecil dan bertanya siapa dirimu. Who are you? Setelah bertanya seperti itu, tiba-tiba mata Adam kecil berubah menjadi hitam. Dan lagi-lagi semua itu hanyalah mimpi. Setelah itu mereka berdua melanjutkan pencarian rusa dan menemukan bekas darah di kayu. Mereka pun berencana pergi ke puncak agar bisa melihat sekitar dengan jelas.
Sesampainya di puncak, mereka tidak sengaja menemukan gua misterius yang di sekitarnya dipenuhi dengan tanduk rusa. Mereka berdua pun mendekati gua tersebut. Namun ketika sudah dekat, Adam terbayang-bayang kalau dirinya pernah ke situ. Merasa tak aman, mereka pun kembali, tapi karena buru-buru dan terbayang masa lalunya, Adam sampai terjatuh yang menyebabkan lengannya patah. Mereka akhirnya beristirahat dan Glenn mengatakan alasan kenapa Adam selalu terbayang-bayang atau teringat tempat itu adalah karena dulu waktu kecil Adam pernah hilang dan ditemukan sedang dia menatap ke gua tersebut, hanya saja dia tidak ingat apapun. Tak lama setelah mengatakan itu, tiba-tiba banyak gagak berterbangan di atas mereka dan tiba-tiba muncul makhluk misterius yang langsung menyeret Adam pergi. Untung saja Adam bisa terlepas dan kabur. Clint! It doesn't change the fact that we gotta get off the goddamn mountain. Alright? It doesn't matter. We've been the same. Away! What the fuck does that mean? What the hell? Karena Adam sudah kelelahan dan tangannya sakit-sakitan, mereka memutuskan untuk beristirahat. Ketika beristirahat, Glenn memanjat tebing yang ada untuk mencari sinyal, tapi sayangnya sinyal tetap saja tidak tersambung. Dan ketika Glenn ingin turun, lampu Adam tiba-tiba mati bersamaan dengan datangnya makhluk misterius tadi. Tembakan pun dilepaskan berkali-kali, tapi makhluk itu tetap lolos dan membawa Adam pergi. Glenn pun mencari Adam di gua dan memberanikan diri untuk masuk ke dalam dengan senapan di tangannya. Glenn akhirnya menemukan Adam yang sedang dipajang di dinding gua. Dengan sekuat tenaga, Glenn mencoba mematahkan tulang rusa yang mengurung Adam, tapi usahanya sia-sia. Tak lama terdengar suara makhluk penghuni gua dan Glenn pun pergi dari tempat tersebut dan kembali ke tempat ATV miliknya diparkir. Glenn kemudian menelepon istrinya untuk meminta maaf, namun belum sempat menjelaskan keadaannya, sinyalnya terputus. Glenn pun dengan nekat kembali lagi ke gua misterius tadi dengan mengendarai ATV miliknya. Setibanya di depan gua, Glenn langsung masuk ke dalam. Ketika sudah berada di dalam, terlihat ada sesosok yang melintas di luar gua. Glenn yang menyadari hal itu pun langsung keluar untuk memastikannya. Ketika sudah di luar, terlihat ada bayangan orang di depan ATV, dan tiba-tiba ada muncul di belakang Glenn. Glenn yang refleks pun langsung memukulnya menggunakan senapan sampai pingsan. Ketika sadar, Adam menangis kesakitan dan ingin cepat-cepat pulang, tapi sayangnya bensin ATV-nya habis dan harus berjalan kaki. Tak lama terdengar suara gerusak-gerusuk dan teriakan makhluk misterius tadi. Glenn pun langsung bersiaga, dan ketika Glenn menghadap ke suatu tempat, tiba-tiba matanya menghitam dan ia pun pingsan begitu saja. Adam pun lagi-lagi dibawa kabur oleh makhluk misterius tersebut. Keesokan harinya, Glenn akhirnya tersadar dan langsung mencari Adam. Namun naas, kali ini Adam ditemukan dengan keadaan dia sudah meninggal dengan tubuh tertancap di tulang rusa yang ada di pohon. Dengan perasaan sedih, Glenn pulang dengan membawa mayat adiknya tersebut. Sesampainya di rumah, Glenn disambut dengan istrinya, dan istrinya pun bertanya di mana Adam, dan Oh, there he is. film pun berakhir. Oke Sobat Loyo, sekian dulu pembahasan kali ini dan mohon maaf kalau banyak kurangnya karena ini merupakan pertama kalinya saya membuat alur film. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.